Tuhan, kami datang dengan berpegang kepada janji Tuhan. Engkau memanggil kami, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, Engkau akan menjamu sehingga kenyang. Allah yang melihat hati setiap orang, tiliklah kami, dan berkatilah mereka yang datang dengan kerinduan. Dan di lain pihak, taburkanlah benih-benih kerinduan akan Dikau itu ya Tuhan, sehingga dalam hidup ini kami mempunyai suatu gairah untuk mencari Tuhan. Bukan sekedar dalam lagu, tapi dalam sebuah kenyataan yang real kami bisa berkata bahwa satu hari di pelataran rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Karena itu kami bersyukur atas waktu ini yang kami boleh pakai bukan untuk acara yang di luar rumah Tuhan, melainkan kami sudah memilih untuk datang berbakti. Kami mengucap syukur dalam iman Engkau menyediakan berkat khusus bagi kami. Bersabdalah, kami hendak mendengar. Bukalah akal pikiran bahkan hati kami untuk mengerti dan mentaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita membuka kitab Pengkhotbah pasal 12. Sudah diberikan tanda jika saudara menerima Alkitab dari Asyir tadi. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Pengkhotbah 12 ayat 1 kita mulai. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret diri dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ayat ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ayat 13 dan 14 saya hendak mengajak kita membaca bersama-sama. 2, 3. Akhir kata dari segala yang dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa ke setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang mengerti dan yang mentaatinya. Amin. Tema khotbah hari ini adalah YOLO. Apa itu YOLO? You only live once. Generasi muda sekarang mengerti. Kita yang generasi sebelumnya, termasuk saya, mungkin tidak tahu. Saya juga mula-mula tidak tahu.
Satu waktu sepintas melihat, oh apa itu YOLO? YOLO adalah istilah slang anak-anak gaul zaman sekarang yang berarti you only live once. Anda dan saya cuma hidup satu kali. Saudara, anak-anak zaman sekarang, sebetulnya setiap zaman itu ada gaya bahasa sendiri, ya. Dulu ketika zaman saya umur belasan tahun, semua kata itu disingkatkan tambahin se, cumse, dikse, sense, artinya cuma bikin senang gitu. Begitu, orang-orang tua nggak ngerti, cuma kita yang ngerti. Ngomong bisa cepat sekali. Lalu anak-anak sekarang punya singkatan-singkatan seperti ini. Tapi saudara-saudara, hal ini penting untuk kita perhatikan sebab dia bukan sekedar gaya zaman, bukan sekedar bahasa sandi antara anak muda, tapi sebetulnya dia memuat filosofi, memuat falsafah di dalamnya. Anak-anak muda sekarang kalau mereka bilang YOLO, YOLO itu apa maksudnya? Ya, bisa berarti mumpung, sebab kita hidup cuma sekali, satu waktu akan mati. Mumpung masih hidup, lalu mereka mengisinya dengan hal-hal tertentu. Kalau dia ajak temannya, nih cobain nih, berat. Kalau temannya nggak mau, YOLO, kita hidup cuma sekali, kapan lagi coba? Kalau udah mati nggak bisa coba. Itu suatu falsafah. Kalau mereka menempuh suatu jenis olahraga, mereka bisa menempuh, kita lihat nekat sekali, berani. Karena apa? YOLO, hidup cuma sekali, mati ya sudah habis. Kamu nggak mati sekarang, lain kali juga mati juga. Hidup cuma sekali, nikmati saja. Ini adalah falsafah Epicureanism. Eat, drink, and be merry, cause tomorrow you'll die. Kapan lagi? Nikmati saja, apa saja, makan, minum, bersenang-senang pokoknya. Fun, karena kita akan mati. Mumpung masih hidup, nikmati saja. Bagaimana saudara mengkaji hidup kita masing-masing? Apakah kita setuju dengan falsafah itu? Setuju atau tidak setuju? Memang kita hidup, berapa kali kita hidup sih? Cuma satu kali. Dari titik kelahiran sampai titik kematian, itulah bentang hidup kita. Dan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 9 mengatakan manusia hidup hanya satu kali. Itu firman Tuhan mengatakan. Sesudah itu mati dan akan datang penghakiman. Bagaimana kita menempuh dan mengisi hidup kita? Ada orang jenis yang lain yang hidup tidak sembrono, nggak macam anak-anak muda yang berseru YOLO lalu hidupnya nekat sembarangan ngawur saja. Ada orang yang tipe hidupnya ekstra hati-hati karena tidak mau salah jalan, lalu sengsara belakangan. Mereka nggak mau. Semua harus di-manage, diatur, di-arrange, direncanakan. Belajar dengan rajin, kerja dengan keras, menabung getol, makan tidak mau sembarangan, olahraga teratur supaya sehat walafiat, hidupnya super hemat, supaya ada jaminan untuk keluarga, untuk anak-anak, dan plus untuk masa pensiunnya sendiri. Ingat, hidup cuma sekali, makanya nggak boleh menderita. Semua harus diatur baik-baik. Hidup seperti itu pun baik dan perlu badannya. Saudara, bagaimana kita hendak menempuh dan mengisi hidup kita yang cuma satu kali ini? Saya hendak mengajak kita merenungkan bersama-sama dalam khotbah sore ini. Seorang guru sekolah minggu bercerita kepada anak-anak di kelasnya kisah dari Lukas 16 mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara tahu semua cerita itu bukan? Itu adalah sebuah kisah yang Tuhan Yesus sendiri ceritakan. Lalu si guru itu memberitahukan bahwa orang kaya itu setiap hari berpesta, hidup nikmat-nikmat, pakaian mewah, kain sutra ungu, itu hanya pakaian orang-orang kaya dan bangsawan serta raja-raja saja. Jadi orang ini luar biasa makmurnya dia. Di depan pintu rumahnya setiap hari di drop seorang miskin
yang sakit-sakitan, Lazarus namanya. Lazarus di-drop di sana karena orang yang ngedrop dia mengharapkan si kaya membagi sisa makanan, mungkin tulang-tulang yang masih ada sedikit dagingnya, atau remah-remah roti, atau kulit kentang, ya seperti itulah. Tapi Lazarus tidak mendapatkan yang diharapkan. Cuma anjing-anjing jalanan yang mencintai Lazarus karena banyak boroknya, dijilat-jilat borok itu oleh anjing-anjing gelandangan itu. Kemudian Lazarus mati duluan, dan orang kaya itu juga mati. Lazarus di pangku Abraham di dalam kebahagiaan, sementara orang kaya itu menderita dalam api sengsara. Lalu gurunya bertanya kepada anak ini, "Anak-anakku, kamu kepingin jadi seperti orang kaya atau jadi seperti Lazarus?" Semua anak bengong diam. Satu anak yang cepat pikiran dan cerdas, dia berkata, "Guru, saya kepingin waktu hidup di dunia seperti orang kaya, dan habis mati saya kepingin jadi seperti Lazarus." Saudara, apa kita mau seperti itu? Berpijak di dua perahu. Satu pihak jenis hidup seperti orang kaya, makmur, nikmat, aman, nyaman. Sesudah meninggal, diangkat ke pangkuan Abraham. Bisakah kita seperti itu? Bagaimanakah saudara? Seperti siapa kita hendak menjadi dalam hidup yang hanya sekali ini? Tentu kalau bisa kita ingin makmur seperti orang kaya itu dan memiliki iman seperti Lazarus. Jadi di dunia hidup nyaman dan sudah mati, surga pun sudah menjadi jaminan. Mungkinkah gitu saudara? Bagaimana sepatutnya kita menempuh hidup yang cuma satu kali ini? Seorang pendeta diundang makan di rumah mewah seorang kaya Raja Minyak di Texas. Ini kisah nyata lagi. Seusai jamuan yang mewah, tuan rumah mengajak tamunya ini untuk melihat-lihat lingkungan rumahnya itu. Sambil berkata, dia menunjuk ke kilang-kilang minyaknya. Si kaya ini berkata, 25 tahun yang lalu aku tidak punya apa-apa. Aku mulai dengan nol. Kerja keras, dan inilah hasilnya. Kamu lihat semua kilang minyak itu kepunyaanku. Kalau dia ajak tamunya melihat ke arah yang berlawanan, di situ ada padang luas, padang rumput, dan banyak sekali ternak-ternak yang tambun-tambun, yang sehat dan mahal-mahal. Dia berkata, itu juga semua kepunyaanku. Kemudian dia mengajak tamunya melihat ke sebelah kiri, hamparan pertanian yang sudah siap panen. Dia berkata, ini juga semua kepunyaanku. Dan yang sebelah kanannya ada hutan rimba, itu juga semua kepunyaanku, kata si orang kaya yang sudah sukses ini. Lalu dia diam sejenak. Dia mau tunggu komentar dari pendeta ini yang memuji kesuksesannya. Pendeta itu tidak berkata apa-apa, cuma pegang bahu orang yang mengundang dia, sambil berkata, menengadah ke atas dan menunjuk, bagian yang sana berapa banyak yang kamu punya? Depan, belakang, kiri, kanan, semua si kaya punya. Yang bagian atas itu berapa banyak yang bagian kamu punya? Saudara-saudara, itu menjadi suatu hal perlu kita renungkan. Berapa banyakkah kita memiliki sesuatu yang pasti dan menjadi jaminan dalam relasi kita dengan yang punya segala sesuatu di dunia ini. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang mencatat penyelidikan Salomo, raja yang diberikan hikmat istimewa itu. Di masa kejayaannya, Salomo mau meneliti apa arti hidup ini, apa yang paling bermakna untuk hidup. Dan dia mencoba segala sesuatu
Saudara boleh membaca, menarik sekali kitab Pengkhotbah. Dia mencoba dari yang halal sampai yang haram. Dia mencoba segala sesuatu. Tapi setiap kali dia berkata, sia-sia. Semuanya cuma sia-sia. Di ujung setiap penyelidikannya dia menemukan kehampaan, kekosongan. Seperti menjaring angin. Seperti mengejar-kejar bayangan saja. Tetapi di pasal 12, itu adalah kesimpulan penyelidikan Salomo. Setelah dia meneliti segala sesuatu, dia menyimpulkan. Dia mulai di ayat yang pertama. Tadi kita sudah membaca. Mari kita baca bersama-sama pasal 12 ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Bersama-sama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi Salomo menasihati dari hasil penyelidikannya untuk mengisi dengan bermakna hidup yang cuma satu kali. Dia berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Apa maksudnya mengingat pencipta pada masa muda? Salomo memaksudkan, carilah dia dalam kesempatan yang pertama. Itu yang dimaksudkan dengan masa muda. Makin dini seseorang memiliki relasi dengan Tuhan, maka hidupnya tidak bakal menempuh banyak salah jalan. Jadi hidupnya akan dalam arah yang benar, on the right track, dan dia tidak akan mengalami kesia-siaan dalam hidupnya yang cuma satu kali ini. Itulah yang perlu kita upayakan kepada anak-anak kita. Penyelidikan statistik sudah menemukan bahwa umumnya yang terbanyak orang bertobat mengenal Tuhan itu di usia belasan tahun. Itu yang terbaik. Di usia-usia ketika dia sedang mencari pegangan hidup, mencoba banyak hal, dia berkenalan dengan Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi, dan arah hidupnya sudah ditentukan, dibenahi, dibereskan. Dia nggak ngawur-ngawuran, salah jalan. Ketika kalau seseorang dia di usia dewasa baru mengenal Tuhan, dia menengok ke belakang, dia bisa ada hal-hal yang dia sesali. Wah, tahu begini, aku dulu sudah kenal Tuhan, tidak menempuh jalan yang sia-sia seperti ini. Carilah Tuhan pada masa muda kita juga berarti carilah dia dalam kesempatan pertama, karena kita tidak tahu panjang pendeknya umur hidup kita. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, tanpa sengaja saya membuka satu berita dari Indonesia. Berita yang mengagumkan sekaligus menyedihkan. Berita ini mengenai seorang anak gadis remaja asli Indonesia, lahir dan besar di Maluku, di Ambon, dari keluarga yang miskin. Ayahnya cuma pedagang kaki lima yang menjadi pengrajin kaligrafi. Jadi dengan triplex, dia tergaji, dia bikin kaligrafi, dia jual seperti itu. Jadi orang yang sangat sederhana sekali. Tapi anak ini bernama Gayatri, memiliki kemampuan yang istimewa. Dia dijuluki dengan istilah yang modern itu polyglot. Artinya dia memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa asing dengan mudah dan cepat sekali. Dia menguasai 14 bahasa asing. Oh, tidak hebat, saudara? Iya. Dia selain bahasa Inggris tentunya, dia bicara bahasa Jerman, Belanda, Prancis, Mandarin, Tagalog, Vietnam, Thailand, Rusia. Dia bicara, dan saya melihat tayangannya di liputan Big Andy. Dia pidato singkat dengan banyak bahasa.
Pada usia 16 tahun, dia sudah menjadi duta anak untuk ASEAN, mewakili Indonesia. Jadi hebat ya, Indonesia punya orang jenius seperti itu. Dia belajar, tidak ikut kursus, otodidak. Dia baca buku-buku, dia nonton film asing, dia pelajari. Dia bilang dari umur 10 tahun dia mempunyai kerinduan itu. Lalu dia penasaran kenapa orang bisa berbahasa yang dia belum bisa, dan dia kepingin dan belajar sendiri. Dia ditawari banyak kesempatan, beasiswa, pekerjaan di negeri-negeri asing, di luar negeri maksud saya. Tapi dia belum mau. Dia bilang, aku masih ingin belajar di Indonesia saja. Dan kalaupun nanti satu waktu aku dapat kesempatan banyak di luar negeri, tetap aku ingin kembali untuk mengabdi buat tanah airku, Indonesia. Cita-citanya adalah menjadi diploma. Tahun lalu dia diwawancara oleh Kik Andi, itu dia umur 16. Tapi beberapa hari yang lalu, tiba-tiba anak ini meninggal dunia di Jakarta. Waktu dia jogging, dia merasa pusing dan dilarikan ke rumah sakit. Ternyata ada pembuluh darah yang pecah di dalam otaknya. Belum tahu sampai sekarang apa sebabnya. Dia dioperasi, kalau sudah lihat foto-fotonya, dan rambut panjangnya dia sudah digunduli, dibuka otaknya, diusahakan pertolongan, tapi dia koma beberapa hari. Kamis yang lalu, baru minggu lalu dia sudah meninggal dunia. Waktu saya membaca dan melihat tayangan itu, saya diingatkan bahwa hidup itu betul singkat. Kita nggak bisa take it for granted. Hidup ini betul-betul berapa lama kita hidup, kita tahu. Ada orang yang hidup panjang, ada anak gini hebat, punya harapan, kebanggaan untuk keluarganya, tapi dia mempunyai hidup yang sangat singkat sekali. Jadi Salomo berkata, carilah Tuhan, supaya hidupku dan hidupku itu punya arah yang benar, karena kita tidak tahu berapa panjang atau pendeknya hidup kita. Bagaimana kalau masa muda terlanjur lewat? Kan katanya carilah Tuhan selama masa muda kita. Kalau sudah kebacut, sudah lewat, bagaimana? Orang Inggris bilang better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebab kapanpun tahun anugerah itu datang buat saudara dan saya, terimalah, jalinlah hubungan dengan Tuhan. Karena dengan pertolongan Tuhan, kemudian hidup yang masih ada yang Tuhan izinkan, di dalamnya kita bisa menebus nilai-nilai yang belum sempat kita peroleh atau yang bahkan hilang di masa-masa pengembaraan yang syarat dengan kesalahan. Paulus berkata di dalam Efesus pasal kelima, belilah waktu itu, artinya tebuslah waktumu. Kapan saja Tuhan mengulurkan tangan, kita sambut, kita terima, jalin hubungan dengan Tuhan. Itu untuk mengisi hidup kita menjadi bermakna. Mengapa kita perlu mencari dan mengingat pencipta kita pada masa muda kita atau dalam kesempatan-kesempatan yang baik? Karena apa, saudara? Karena makin tua, setiap orang makin susah belajar, makin susah untuk menerima nasihat dan bimbingan, makin susah untuk berubah. Anak-anak belajar dengan sangat cepat karena mereka masih blank, masih kosong. Mereka belajar dengan menerima, menampung. Tapi kita orang-orang dewasa dan apalagi orang-orang tua belajar itu dengan membongkar bangkir, membongkar yang lama. Kita sudah punya sesuatu yang sudah kokoh, sudah tertanam seperti ada fondasinya, sudah kaku. Waktu kita belajar kebenaran, kita lihat, wah, ternyata yang sudah lama kita punya itu tidak sesuai dengan yang baru, yang benar. Membongkar, membuang, itu tidak gampang. Maka makin tua kita, makin susah belajar
Sebab kita harus, sebelum kita menerima, kita harus rela mengaku bahwa aku ini salah. Yang aku tempuh itu keliru. Yang selama ini aku pertahankan ternyata itu besai dan bocai. Aku mesti mengaku itu dan kemudian mesti buang dan harus menerima yang baru. Itu tidak mudah. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, perkenankan saya sebagai hamba Tuhan memberi nasihat kepada kaum senior. Semakin banyak kita mengalami ulang tahun, berarti semakin pendek umur kita yang ada. Betul? Tambah banyak memang, sekaligus tambah sedikit. Nah, makin tambah sedikitnya itu, kita harus isi baik-baik. Kita harus mempunyai kerinduan untuk menuntut pengenalan akan Tuhan lebih besar lagi. Jangan lebih kepingin jalan-jalan, makan-makan, senang-senang. No, sudah cukup semuanya. Sekarang lebih banyak waktu untuk Tuhan. Harus mengutamakan Tuhan. Jangan kalau ditanya, jangan dulu lah, belum. Loh, emangnya mau kapan? Masih berapa lama lagi? Maaf saudara-saudara, bukan memujikan atau mendoakan umur singkat, tidak. Kita mengharapkan umur panjang, tetapi kesempatan itu semakin sedikit. Lebih baik kita mencari Tuhan dan menggunakan waktu baik-baik bersama. Bagian terakhir, Bapak Ibu, bagaimana kita mengisi dan wujud kehidupan apa yang perlu kita tempuh bila kita sudah mengenal Tuhan dalam hidup di Jumat kali ini. Salomo di dalam bagian akhir kesimpulan yang dia buat itu dia tutup dalam pasal 12 ayat 12 sampai dengan 14. Salomo berkata, "Anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan." Kita tahu sampai zaman orang terus belajar dan buku-buku tidak selesai, tidak pernah kunjung habis ditulis. Tetapi yang terpenting, kesimpulan Salomo ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, isi hidup kita yang terpenting adalah setelah kita mengenal Tuhan, bukan hanya memahami atau menguasai doktrin dan asas-asas agama, bukan cuma rajin belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ikut Bible study, baca banyak buku rohani, itu semua baik, tapi bukan cuma berhenti sampai di sana. Bukan cuma menjalani ritual-ritual formal seperti kebaktian, baca Alkitab, berdoa, itu semua perlu, tapi tidak berhenti sampai di sana. Saudara perhatikan, Salomo berkata, yang terpenting mulai dari dalam hati. Takutlah akan Allah. Takut akan Allah. Apa itu maksud takut akan Allah? Umat beriman di dalam Alkitab disebut orang-orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah bukan sama seperti takut pada setan. Kalau takut setan, tidak itu ketakutan. Takut kepada Allah bukan ketakutan, tetapi artinya kita menyadari statusnya, kekhususannya yang lain daripada yang lain. Lalu timbul hormat dan segan padanya. Kita tidak sembarangan kepadanya. Itu maksudnya takut akan Allah. Allah itu adalah pribadi yang maha tinggi. Dia adalah pencipta. Berarti dia sama sekali beda dengan kita dan dengan semua ciptaan yang lain. Kita harus mengerti hal itu. Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, Rasul Paulus berkata, ingatlah, Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Artinya, kita mesti hati-hati, tidak boleh menyembarangkan dia. Oleh sebab itu saya selalu tidak berhenti-hentinya, tidak bosan-bosan mengatakan, misalnya kalau kita datang ke hadirat Allah dalam ibadah, ingat, termasuk mendekat,
pribadi yang suci, yang khusus, yang beda dari siapapun juga. Bahkan ke hadapan penguasa kita datang dengan ada protokol, ada upacara, ada aturan-aturannya. Apalagi datang ke hadapan hadirat Allah. Hati-hatilah. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, Salomo berkata, pasal 4 ayat terakhir, kalau sambungnya ayat kelima, dia berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi Salomo menasihati, mendekatlah ke hadapan hadirat Allah dengan sadar kepada siapa kita datang. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Dan seterusnya. Paling tidak, maksud Salomo, ingatlah, dia itu istimewa. Tuhan Yesus mengajar dalam doa yang dia ajarkan. Kalimat pertama, Bapa kami yang di sorga. Kita ini ada di bumi. Meskipun dia Bapa, panggilannya akrab, kita adalah anak-anaknya, tapi tetap kita itu ada di bumi, dia itu ada di sorga. Lalu berikutnya maka Tuhan Yesus berkata, apa? Dikuduskanlah namamu. Hallowed be thy name. Dikuduskanlah. Buatlah kami sadar bahwa namamu itu istimewa. Tidak boleh kami berlaku sembarangan kepadamu. Itu adalah perlu kita isi dalam hidup kita. Baru hidup kita akan menjadi bermakna. Berpegang pada perintah-perintahnya. Artinya, kita dengar firman Tuhan. Berpegang itu berarti kita mengingat-ingat. Kemudian kita mengacu dalam hidup kita. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, mau mengatakan sesuatu, mau bertindak, merencanakan, kita mengacu. Apa kata firman Tuhan yang sudah aku dengar dan ingat-ingat? Itulah berpegang. Dan kemudian mengamalkannya dalam bentuk-bentuk yang praktis. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atau segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Hidup ini cuma satu kali. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimanakah tindak laku perbuatan kita. Sebab waktu kita menghadap Allah kelak, sesudah debu kembali menjadi tanah dan roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, Allah tidak tanya, apakah kamu hafal pengakuan iman rasuli? Di sorga tidak ada lagi orang yang perlu mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. No. Tuhan tidak tanya, apakah kamu dapat mengucapkan yang disebut doa Bapa kami? Tidak. Tidak akan lagi ada orang yang mengucapkan doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tidak. Tuhan tidak tanya apa kita setia datang beribadah. Tuhan tidak tanya berapa banyak persembahan yang kita berikan. Tidak. Tetapi firman Tuhan dengan berbagai versi di dalam banyak catatan selalu mengatakan yang Tuhan akan ukur adalah perbuatan-perbuatan kita. Tadi ayat ke-7 atau pengarahan ibadah, sudah masih ingat? Rasul Paulus berkata, karena kemah kita ini akan dibongkar. Kemah itu maksudnya tubuh. Tubuh kita cuma temporary saja, temporal, sama seperti kemah. Dia bukan bangunan yang permanen. Dia adalah bangunan bongkar pasang. Sampai di sini pasang, besok pagi pindah bongkar. Itulah tubuh saudara dan saya. Hanya untuk keperluan sementara. Setelah itu dibongkar dan tidak akan mendapatkan rumah yang abadi. Oleh sebab itu, Paulus berkata, oleh karena hidup kita akan berpindah dari yang sementara kepada yang kekal, maka ketika masih hidup di dunia ini, Paulus berkata, kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, artinya sesudah meninggal dunia, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Perhatikan garis bawahi,
sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, doktrin, asas kepercayaan, pengakuan iman, pengertian-pengertian kita akan kebenaran, semua itu penting. Kita perlu belajar, kita baca Alkitab, Bible study, kita baca buku rohani, semua itu sangat perlu. Tetapi tidak cukup berhenti sampai di situ. Kita perlu mewujudkannya dalam tindakan-tindakan yang nyata, perbuatan-perbuatan kita. Itu adalah bukti bahwa kita sudah mengerti, kita percaya, kita menerima kebenaran. Itu adalah bukti bahwa Allah hidup dalam kita dengan hidup baru, dan hidup baru diwujudkan dalam buah-buah hidup baru atau buah-buah pertobatan. Yang terpenting dalam hidup ini adalah perbuatan. Untuk diselamatkan tidak perlu perbuatan, tetapi sesudah diselamatkan, bukti bahwa kita diselamatkan adalah perbuatan kita. Ketika saya membuka tayangan video YouTube tentang Gayatri tadi, saya lihat di forum Week Andi juga ada liputan seorang yang berkarya istimewa, dan orang itu pernah datang ke Graceful Community tahun lalu. Saya yakin saudara belum lupa, orang itu adalah Dr. Lee Darmawan. Ingat? Jadi saya waktu lihat tayangannya itu, saya rasa ada rasa haru yang khusus karena kecil-kecil Graceful Community, orang besar macam Dr. Lee Darmawan pernah singgah di sini dan share juga dengan kita. Lalu dalam liputan Forum Andi itu ada satu liputan khusus wawancara dengan Dr. Lee Darmawan. Saya anjurkan saudara membuka untuk saudara mengerti bagaimana orang ini istimewa. Dia dari keluarga yang semula cukup berada, tapi waktu umur 10 tahun ayahnya meninggal dunia. Lalu ibunya sebagai janda kerja keras menghidupi 7 anak. Dia adalah anak yang keempat. Dari hidup yang susah, dia bercita-cita menjadi dokter. Orang mentertawakan dia. Ditanya, kenapa kamu dokter Lee diketawain waktu menjadi dokter? Sebab sudah bukan rahasia umum, dia bilang bahwa jadi dokter biaya mahal. Keluarga miskin bagaimana bisa membiayai jadi dokter? Lalu dia juga tes untuk kedokteran, sekolah kedokteran di Indonesia, banyak fakultas dia coba masuki, tidak ada yang terima. Dia dites, tes bakat, psikotes, tidak berbakat untuk menjadi dokter. Dik Andi berkata, oh mungkin gak berbakat jadi dokter yang biasa-biasa, tapi tidak jadi dokter yang luar biasa berbakat. Sebab Dr. Lee itu adalah ahli bedah yang sangat istimewa. Dia mula-mula itu belajar di Jerman, bedah jantung. Habis itu dia menjadi ahli bedah toraks, bedah kemudian juga bedah pembuluh darah. Dia mempunyai kemampuan bedah yang banyak sekali. Di Indonesia diterima, tapi dia bisa diterima di Jerman. Di Jerman sudah hidup begitu makmur, semua enak. Diharapkan dia tinggal di sana, tapi dia mau pulang ke Indonesia. Dia ingat negerinya, padahal dia yang dikatakan bukan pribumi. Sesudah dia mengabdi tahun 98, ada guru waras sudah tahu, keluarganya pun terancam sehingga diungsikan ke luar negeri. Kemungkinan ke sini, kita tahu ada yang tinggal di sini. Tapi sesudah keluarganya di sini, dia kembali lagi ke Indonesia. Dia adalah kepala bagian bedah di Rumah Sakit Husada. Tetapi suatu hari, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sesudah dia membedah seorang anak yang kritis sekali, beberapa hari anak itu melintas dalam bayang. Setiap kali dia berdoa, dia ingat lihat anak itu. Anak itu adalah di satu pulau yang terpencil di Indonesia Timur. Dr. Lee bergumul, apa maksud Tuhan? Lalu dia mengerti, Tuhan menghendaki dia melakukan suatu pelayanan.
Itulah permulaan dia mendirikan rumah sakit apung. Dia dijuluki dokter gila, karena mana ada orang waras seperti dia. Ketika ditanya apa betul dokter gila, tersinggung gak dia bilang dokter gila? Dia bilang ya of course tersinggung. Apakah dokter betul gila? Belum, maksudnya gila itu apa? Gila dianggap lain daripada yang lain, ya oke, yaitu melawan arus. Sebab yang lain itu jadi dokter untuk cari duit. Dia pernah menerima banyak hasil dari jabatan atau status sebagai dokter, tapi sekarang dia menjadi dokter yang mengeluarkan duit. Dia membiayai misinya itu dari kantongnya sendiri mula-mula. Beli satu kapal kayu yang sudah tua, diperbaiki, dijadikan rumah sakit apung. Luar biasa. Dan membedah di atas kapal itu dengan digoyang ombak dan sebagainya. Sangat mengharukan. Saudara lihat tayangan rekaman tersebut. Semuanya ini saya kutip untuk menunjukkan bahwa Tuhan mencari perbuatan. Orang ini melakukan bukan karena punya ambisi, ingin dapat promosi, kemudian nanti bisa dapat jabatan politik dan sebagainya. Tidak. Dia melakukan semua karena berangkat dari kepatuhannya kepada Tuhan yang dia memiliki hubungan. Dia ada iman kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada dia sesuatu dan dia mentaati. Meskipun dalam wawancara yang bersifat umum, dia tidak menyebut-nyebut mengenai Tuhan, tapi dia menyebut mengenai doa, mengenai kepatuhannya kepada pimpinan atau petunjuk yang dia terima. Orang ini adalah seorang yang beriman. Dia menolong orang-orang yang biasa membenci etnisnya. Dan di dalam kapalnya, kemudian bukan cuma dia sendiri, ada puluhan dokter-dokter lain yang masih muda, saudara-saudara, ikut mengabdikan diri. Luar biasa bukan? Banyak orang hidup hanya mencari untuk diri sendiri, tapi dia hidup dengan memberi. Dia sudah terima dari Tuhan, dia berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, kesaksian-kesaksian seperti ini kiranya memberikan kepada kita suatu hikmat dan bekal. YOLO, hidupmu dan hidupku cuma satu kali. Bagaimana kita isi? Apa yang Tuhan mau kita isikan ke dalamnya? Orang kaya di kisah Lukas 16 dalam relasi dengan Lazarus yang miskin itu, dia mendarat di api sengsara. Mengapa? Apakah dia hidupnya cuma berpesta saja? Pesta pora setiap hari? Apakah karena dia berpakaian mewah terus-menerus? No. Alkitab tidak pernah menegur soal itu. Dia bisa pesta setiap hari, silakan saja. Itu sah-sah saja. Sebab dia memang mampu. Dia punya sumber daya untuk itu, sumber dana dan daya untuk itu. Boleh. Makan-makan enak, silakan. Itu tidak dosa. Berpakaian bagus, produk-produk yang bermerek, silakan. Kalau memang itu Anda mampu. Tidak ada teguran mengenai hal itu. Tetapi kesalahan si kaya bukan mengenai apa yang dia lakukan, tetapi mengenai yang dia tidak lakukan. Padahal dia tahu sebetulnya dia perlu melakukan. Di depan rumahnya ada orang miskin itu. Jelas dia diajar oleh Torah bagaimana dia harus memberikan pertolongan dan sedekah kepada orang yang susah, tapi dia tidak melakukan. Jadi saudara, ketika kita berpikir mengenai dosa, jangan cuma pikir apa yang aku buat, tetapi juga memeriksa, jangan-jangan ada yang tidak aku buat, itu menjadi dosa bagiku. Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan, jika kita tahu yang benar dan baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu menjadi dosa buat kita. Kalau kita sudah mendengar kesaksian orang-orang yang mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermakna, bukan hanya untuk mencari good deal buat dirinya. Wah, kita senang kalau kita dapat good deal. Tapi marilah kita memberikan good deal juga untuk orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Mereka yang Tuhan pertemukan dalam hidup kita. Berdoalah, misi apa yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan dalam hidupmu yang singkat ini.
Saya ingin men-sharekan sebuah lagu yang berjudul Jan akan mentayangkan itu buat kita. I may never pass this way again. I may never pass this way again. Aku tidak akan melewati jalan ini lagi. Aku mau memberikan tanganku kepada mereka yang tidak dapat melihat matahari terbit, sinar mentari, ataupun turunnya hujan. Aku punya mata yang bisa melihat, mereka tidak. Aku mau memberikan tanganku untuk mereka. Aku mau menyanyikan lagu untuk menghibur mereka yang letih lesu di dalam jalan hidup mereka. Karena aku tidak akan melewati jalan ini lagi. Aku mau membagikan hidupku dengan mereka yang mengalami kepicikan-kepicikan, supaya hidupku tidak menjadi sia-sia. Ya, aku mau memberikan tanganku, aku mau menyanyikan sebuah lagu, dan aku akan memberikan, men-sharekan imanku. Karena aku tahu, inilah waktunya untuk menggenapkan, memenuhi setiap vow, setiap nazar, setiap janji kita kepada Tuhan. Karena aku tidak akan melewati jalan ini lagi. Hidup cuma sekali. Saya mau menyanyikan lagu ini. Kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. I'll give my hand to those who cannot see the sunshine or the falling rain. I'll sing my song to cheer the weary along, for I may never pass this way again. I'll share my faith with every troubled heart, so I shall not have lived in vain. I'll give my hand, I'll sing my song, I'll share my faith, because I know that the time is now to fulfill its vow, for I may never pass this way again. Ya Tuhan, kami bukan tidak tahu bahwa hidup ini memang cuma satu kali saja. Dari titik kami dilahirkan sampai titik kami meninggalkan dunia ini, itulah bentang hidup dan kehidupan kami yang Engkau karuniakan dan izinkan kepada kami. Kami mengucap syukur karena sejauh ini umumnya kami tidak menempuh hidup yang salah kaprah. Kami sudah menempuh jalan yang relatif baik-baik. Kami sudah mulai menikmati hasil jerih payah sekolah, kerja, dan usaha kami. Kami mengucap syukur kepada berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Namun di lain pihak, kami terbuka untuk belajar dan diajar, untuk mengisi hidup kami dengan hal-hal yang bermakna, sebagai wujud bahwa kami mengenal dan dikenal oleh Tuhan, bahwa kami sudah beriman kepada Tuhan, bahwa kami mengerti sedikitnya sekian kebenaran,
sebagai bukti bahwa kami percaya bahwa kami sudah diselamatkan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini, karena kami dimengertikan bahwa Engkau menghendaki kami mewujud nyatakannya dalam perbuatan-perbuatan yang konkret. Engkau menebus kami, menyelamatkan kami bukan karena amal jasa sedekah perbuatan kami, hanya karena iman kami menerima anugerah Tuhan. Namun Engkau juga memberitahukan bahwa sesudah kami diselamatkan, Engkau mau kami melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Engkau sudah siapkan bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap murid-murid-Mu di dalam dunia ini. Ya Tuhan, cerahkanlah setiap orang, termasuk dia yang memberitakan, supaya kami menemukan rancangan Tuhan dalam hidup kami dan kami menggenapkannya sementara kami masih hidup di dunia ini. Supaya kami hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga kami, tidak hanya untuk menerima, tapi juga untuk berbagi, untuk memberi, bahkan kepada mereka yang tidak kami kenal, orang-orang